Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Word. Meskipun kalian sudah banyak mengetahui tentang Word, tapi perlu rasanya saya menjelaskan kembali, mengingat Microsoft Word ini sangat fundamental, dikuasai oleh calon guru, ya ini kalian. Bagi calon guru atau guru, sudah saatnya untuk mencari atau membuat karya tulis ilmiah dan menerbitkannya dalam jurnal. Hal ini berguna untuk memenuhi kepangkatan, syarat-syarat kepangkatan, sehingga bisa naik pangkat, dan akhirnya korelasinya adalah gaji para guru yang meningkat, ya. Jadi di zaman seperti sekarang, untuk mengirimkan naskah jurnal itu tidak perlu mengunjungi rumah-rumah jurnal, alamat rumah jurnal, tapi cukup mengunjungi alamat websitenya saja, gitu ya. Sebagai contoh, ini adalah IJTLM, jurnal yang dimiliki oleh Tadris Matematika dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kalian bisa mengecek di sini, JTLM. Nah, ini ada di jurnal UIN Malang, ini ada banyak rumah, ya. Salah satu yang dimiliki oleh rumah jurnal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu adalah IJTLM. Nah, untuk mengirimkan naskah ke dalam rumah jurnal itu biasanya calon penulis itu diberikan template jurnal, ya. Jadi misalnya di sini ada template jurnal, kita klik, maka ini preview dari template rumah jurnal itu tersebut. Bisa kita download, kebetulan ini menggunakan Google Drive, bisa kita download, dan setelah di download kita buka, maka tampilannya adalah kira-kira seperti ini, ya. Jadi saya juga perlu menjelaskan, yang pertama adalah di bagian atas ini dinamakan header and footer, gitu ya. Jadi untuk mengakses header and footer, kita bisa double klik. Nah, ini menjadi aktif, dan bagian yang lain menjadi warna abu-abu dan menjadi inaktif, gitu ya. Jadi kalau ini bagian ini header, kepalanya sudah aktif, kita bisa mengeditnya. Oke. Tapi kali ini kita tidak akan mengedit kepalanya karena sudah menjadi template, jadi tidak perlu. Nah, biasanya yang perlu dirubah dari template itu adalah yang pertama judul. Di sini judul, kemudian beberapa bagian, misalnya untuk penulisan abstrak, di sini biasanya dibatasi beberapa kata, ya. Di sini IJTLM mensyaratkan 200 kata. Nah, ini bagaimana cara kita bisa mengetahui banyaknya kata? Kita bisa blok, gitu ya. Maka pada bagian ini akan muncul counternya. Biasanya ada counternya, nggak muncul, ya. Biasanya ada counternya di sebelah sini, di pojok sini. Ini sudah mencakup berapa kata? 64, gitu ya. Jadi ini abstrak ini sudah memiliki 64 kata, sementara batas maksimumnya adalah 200 kata. Jadi kalian bisa mengira-ngira sendiri, dan ini harus memenuhi, gitu ya. Jadi kalian harus menyesuaikan abstraknya hanya maksimal 200 kata, misalnya seperti itu. Kemudian di bagian lain ada template-template seperti ini. Ini namanya heading, gitu ya. Setiap nomor di sini ada introduction, method, result. Ini semuanya diberi angka 1, 2, 3, diberi number. Tapi ini adalah heading, gitu ya. Jadi kalau kita klik di sini, maka bagiannya akan tertutup, gitu ya. Jadi kalau
dilihat secara sistematis, sebenarnya bagiannya hanya ada 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6. Nah ini kita bisa mengembangkannya, tinggal diklik segitiganya menjadi lebih apa ya namanya, expand gitu ya, lebih jelas, lebih tertulis secara terstruktur atau eksplisit. Nah, ini. Oke. Nah, sebelum ke sini beberapa hal yang perlu saya jelaskan adalah di sini saya akan jelaskan mulai dari yang paling basic. Yang pertama adalah di baris menu home. Di sini ada font bar di sini ya. Menu font di sini kalau tampilannya seperti ini bisa kita perluas di sini. Jadi lebih banyak, ada di tombol arah panah di pojok kanan bawah ini ya. Ini bisa kita pilih yang lebih lengkap lagi. Misalnya ini ada strike through, ini berarti coret 1, double strike through berarti coret 2, superscript berarti seperti penulisan pangkat, kemudian subscript ini seperti penulisan indeks. Pada matematika atau unsur-unsur kimia biasanya memerlukan yang subscript, sementara yang superscript ini yang seperti aturan pangkat ya, ini menggunakan superscript. Small caps ini berarti setiap kata itu diawali oleh huruf kapital. Kalau all caps ini berarti semua kata ditulis huruf besar semuanya. Hidden berarti menyembunyikan. Di sini ada font style untuk merubah jenis font atau tulisan, font size untuk merubah ukuran huruf, dan ini ada jenis-jenis fontnya ya. Kalian sudah mengetahui. Di bagian paragraf ini ada bullets and numbering, jadi ini untuk memberikan butir-butir. Yang di sini itu untuk angka atau penomoran, bisa menggunakan angka atau huruf. Kemudian di sini indentasi, biasanya ada yang buku yang bertipe seperti ini 3.1 itu menandakan bahwa bagian yang kalian baca itu berada pada bab 3 dan subbab 1 gitu ya, misalnya seperti itu. Kalian bisa memformatnya di ini, define new multi-level list. Tinggal diganti, kalian bisa mengubah, bisa urutan simbol seperti ini, urutan seperti ini, macam-macam. Nah, di sini yang penting adalah kalian bisa menggunakan fitur style ini ya. Kita bisa menggunakan create style untuk membuat template seperti pada ini bagian introduction ini. Jika kita lihat pada bagian introduction ini, maka settingannya adalah Times New Roman ukuran 11, bold, kemudian diberikan angka, dan alignmentnya atau disebut sebagai rata kiri gitu ya. Kalau kalian ingin menformat sendiri, misalnya kita buka lembar baru, di sini kita bisa membuat sendiri. Misalnya adalah kita beri nama stylenya adalah judul, kemudian nah ini ya, style boleh diganti, boleh enggak, modify. Nah, kita bisa mengganti atau men-setting nama judulnya ini. Style judul kita bisa ganti, misalnya di sini diminta judulnya adalah ini ya, font size nya 14, kemudian bold, kemudian ini berarti maksudnya adalah small case gitu ya. Di sini Times New Roman,
Jadi kita bisa coba membuat style sendiri. Tadi namanya adalah judul, sudah oke, karena tadi di cancel. Kita bisa buat lagi judul, kemudian kita klik modify. Di sini Times New Roman, misalnya ukurannya harus 14, bold, kemudian center. Nah, ini bisa kita klik apply. Jadi kalau kita klik style judul, maka bentuknya adalah seperti ini. Tutorial Nah, karena ini misalnya kita berganti style, kita cukup menonaktifkan ini ya, tinggal diklik normal, maka akan menjadi seperti tulisan biasa. Nah, kalau kita ingin mengganti tulisan yang ini seperti style judul ini, kita cukup klik ini judul, style judul, maka akan otomatis menjadi style seperti kita menulis judul ya. Ini terkait dengan style yang perlu kalian pahami. Kemudian untuk menu insert, di sini saya menggunakan Microsoft Word 2019. Jadi ada beberapa fitur yang sekarang sudah bisa dinikmati. Yang pertama adalah di sini ada insert picture, ini langsung dari online ya. Jadi misalnya kita tertarik untuk menambahkan ilustrasi, misalnya adalah ini sudah ada template-nya, kita bisa menggunakan template ini. Kalau nggak ada yang memuaskan, kita bisa langsung cari di internet, misalnya apa ini, misalnya saya perlu membuat ini, maka kita bisa langsung cari di internet dan kita klik insert. Nah, ini sudah ada. Jadi itu beberapa fiturnya, insert. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan icon. Nah, jadi kalian kalau ingin memberikan icon atau gambar-gambar ilustrasi yang kecil, kita bisa menggunakan ini. Ada beberapa kategori di sini. Aksesibilitas itu terkait dengan apa ya, panca indera ya, mungkin terkait dengan bentuk fisik atau kondisi seseorang. Analitik ya, kayak grafis ini ya. Kemudian hewan dan seterusnya bisa kalian explore sendiri. Kita cancel saja. Kemudian nah ini kalau kalian ingin membuat header dan footer, ada di bagian ini. Misalnya kita ingin membuat header, nah misalnya contohnya seperti ini. Nah ini akan otomatis menjadi seperti ini ya. Kok tulisannya nih kayak warna fontnya. Ininya kurang kesana. Tutorial ini. Kemudian insert tadi sudah. Draw ini mungkin menu draw ini tidak otomatis muncul pada beberapa aplikasi Microsoft Word. Desain ini memberikan apa ya, tema kepada naskah kita.
layout. Nah, di sini kita bisa men-setting halaman kita, misalnya ukuran tepi dari halaman kita, kemudian orientasi mau seperti vertikal atau horizontal, ukuran kertas, banyaknya kolom, jadi ini berupa seperti kolom koran, ada yang hanya dua kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Kalian bisa men-setting di sini. Brick ini bisa memberikan membagi naskah menjadi beberapa bagian dengan setting yang berbeda-beda. Kita bisa menggunakan brick. Kemudian ini juga fitur pada Microsoft Office atau Microsoft Word yang baru. Jadi kita bisa membuat daftar isi secara otomatis gitu ya. Daftar isi secara otomatis bisa kita buat, tinggal kita klik add text, kemudian kita setting levelnya. Kita blok dulu, misalnya di blok, kemudian kita klik add level 1. Jadi nanti ini akan dianggap sebagai level 1 dan akan terdetek di sini. Sebagai contoh, ini nanti kita berikan page number. Oke, kemudian ini saya berikan page break. Ini menjadi daftar isi. Nah, seharusnya judul ini tutorial menggunakan Microsoft Word di sini akan secara otomatis tersetting menjadi halaman 2 gitu ya. Kita coba di sini. Ini ya, table konten kita setting, misalnya temanya kita bisa pilih di sini seperti ini. Nah, maka ini akan otomatis dibuatkan oleh Microsoft Word. Jadi ini kita bisa edit. Kalau ini di bahasa Indonesia kan bukan konten, saya namanya daftar isi, tapi halamannya ini akan secara otomatis mengikuti dari ini. Jadi kalau ini diberikan jeda lagi 1 halaman, nah di sini seharusnya kan menjadi halaman 3 ya. Jadi menjadi halaman 3. Nah, kita bisa langsung klik ini langsung klik update table. Nah, ini akan secara otomatis mengikuti lokasi dari ini tutorial penggunaan Microsoft Word judulnya ya. Kemudian karena di UIN ini ada 2 mazhab gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada yang menganut mazhab footnote, jadi ada karya ilmiah yang memberikan indeks atau sitasi langsung di halaman ini. Misalnya karena ini misalnya kita normalkan dulu, misalnya kita memberikan kutipan namanya misalnya ini aja, bla bla bla. Nah, ini misalnya disampaikan oleh seseorang gitu ya, kita ingin memberikan ini sebagai kutipan dari seseorang, kita bisa klik ini sebagai insert footnote gitu ya. Nah, ini berarti kata-kata ini muncul di sini. Jadi kalian tidak perlu membuat secara terpisah, ada garis, membentuk garis, kemudian ada satu gitu ya. Kalian bisa langsung klik ini insert footnote, maka dia akan langsung otomatis membuatkan template seperti ini. Ini ditemukan di bukunya Dimas misalkan tahun 2020 dan seterusnya ya. Ini insert footnote. Kadang kita juga menganut endnote gitu ya.
Kalau EndNote itu kita bisa memberikan seperti ini, ada stylenya di sini adalah APA. Jadi APA ini merupakan kependekan dari Asosiasi Psikologi Amerika gitu ya. APA edisi ke-6 ini juga terkait dengan citasi atau referensi. Jadi kita bisa menggunakan ini. Kemudian mailing. Nah, mailing ini terkait dengan setting untuk bisa untuk amplop, bisa untuk stiker. Kalau kalian membuat stiker atau membeli stiker yang satu lembar berisi beberapa stiker itu ya, kita bisa langsung mencetak menggunakan label ini. Kemudian kalau ingin membuat sertifikat, kita juga bisa membuat berdasarkan ini mail merge. Jadi kita buatkan nama-nama penerima sertifikat di file Excel, kemudian kita masukkan ke dalam template Word ya menggunakan mail merge. Kemudian review. Nah, kalau kalian sudah submit di rumah jurnal, misalkan suatu jurnal, di sini saya ambil contoh ICTLM dari Tadrismat kita sendiri, maka nanti naskah kalian akan diberikan komentar oleh para reviewer gitu ya. Misalnya, oh ini judulnya ada yang salah gitu ya. Nah, nanti kita akan menerima sebuah komen. Nah, misalnya seperti ini dari reviewer bahwa judulnya tidak sesuai dengan template jurnal, mohon diperbaiki. Nah, seperti contohnya seperti ini. Jadi kita hanya perlu memperhatikan saran-saran atau masukan dari reviewer. Kalau saran seperti ini berarti kita coba, mungkin judul kita belum sesuai dengan yang diminta oleh reviewer atau editor pada rumah jurnal gitu ya. Kemudian ini sudah. Kalau view ini terkait dengan tampilan. Nah, kemudian di sini ada menu yang bisa jadi berbeda antara satu komputer dengan komputer lain, karena di sini saya ini namanya add-ins, saya menginstal Grammarly dan Nitro gitu ya. Jadi ini bawaan dari Grammarly dan Nitro. Kalau versi orisinalnya dari Microsoft Word mungkin tidak akan muncul Grammarly dan Nitro gitu ya. Sekian pembelajaran atau sharing materi terkait dengan pemanfaatan Microsoft Word. Atas kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf dan terima kasih sudah memperhatikan. Semoga dengan diperhatikannya video ini para mahasiswa Tadris Matematika bisa produktif dalam membuat publikasi yang nantinya akan bermanfaat bagi kalian sendiri gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.